Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini kita akan melakukan latihan soal ya. Mengerjakan latihan soal yaitu menentukan null space dari matriks berikut. Oke, yang akan kita lakukan pertama adalah kita akan melakukan proses RF ya, atau reduce echelon form. Sebelum kita melakukan RF, kita akan analisis ya. Kita menganalisis apakah ada baris dari matriks ini yang bisa kita sederhanakan. Itu kalau kita lihat di sini ada semua ya. Yang atas baris pertama kita kalikan dengan setengah, baris kedua kita kalikan dengan sepertiga, dan baris ketiga kita kalikan setengah ya. Jadi hasilnya adalah ini 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1. Ini 2, 3, 2, 2, 1. Oke. Setelah itu kita akan menentukan pivotnya untuk kolom pertama ya. Kolom pertama kita tentukan pivotnya itu yang ini, karena ini sudah di atas sendiri ya dan bernilai 1. Lalu kita akan menghilangkan nilai-nilai di bawah pivot ini. Yang pertama ada angka 1 pada baris 2 dan angka 2 pada baris 3. Saya akan mengurangkan dengan pivotnya, yaitu R2 atau baris 2 kurangi dengan R1. Lalu di sini ada R3 kurangi 2R1. Selalu dikurangkan dengan pivotnya ya. Oke. Pertama ini R2 ya. R2 ini R1. R2 itu 1, 2, 1, 3, 1. R1 1, 1, 2, 1, 3. Oke, sekarang kita kurangkan. Ini menjadi 0. Ini 2 kurangi 1, 1. Ini 1 kurangi 2 min 1. 3 kurangi 1, 2. Dan 1 kurangi 3 min 2. Lalu yang selanjutnya R3 ini ya. R3 kurangi 2R1. R3 ada 2, 3, 2, 2, 1. 2 kali R1 berarti ini 2, 2, 4, 2, 6. Kita kurangkan ya. Ini menjadi 0. Ini jadi 1. Ini jadi min 2. Ini 0 dan ini min 5. Oke, lalu kita masukkan ke dalam matriks kita ya. Ini untuk baris pertama tetap ya, kan tidak ada proses eliminasi, jadi tetap 1, 1, 2, 1, 3. Untuk baris keduanya menjadi 0, 1, min 1, 2, min 2. Lalu baris 3 menjadi 0, 1, negatif 2, 0, 5. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini ya, pivot pertama sudah benar ya. Pivot pada kolom pertama maksud saya. Sudah ada pivotnya, lalu bawahnya menjadi bawah pivot ini 00 semua ya. Sekarang kita masuk ke pivot kedua, yaitu ini. Pivot kedua ini bawahnya juga harus 0. Dengan cara kita mengurangkan dengan pivotnya. Berarti ini R3 kurangi. Ini berapa? 1 ya berarti. Karena ini 1, 1 maka langsung aja dikurangkan. R3 kurangi R2. Oke, kita tulis di sini. Ini R3, ini R2. R3 adalah 1, negatif 2, 0,5. Lalu, oh ada nolnya ya depan ya. Ini kelewatan. 01, 01 negatif 2, 0,5. Lalu yang R2 juga sama 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2. Sekarang kita kurangkan. Ini 0, ini 0, min 2, ini berarti min 1 ya. Min 2 kurangi min 1. 0 kurangi 2, min 2. 5 kurangi min 2, berarti 5 tambah 2, 7.
Oke, berarti metrik selanjutnya adalah 1, 1, 2, 1, 3. Ini 0, 1, min 1, 2, min 2. Lalu yang baris 3 menjadi 0, 0, negatif 1, negatif 2, dan 7. Habis itu ini kita kasih garis. Oke. Nah, ini sudah benar ya, sudah benar, ini sudah benar. Sekarang pivot ketiganya yang negatif 1. Ini untuk menjadikan sebenarnya negatif 1 sudah boleh ya. Tapi kalau saya lebih suka dijadikan satu semua. Berarti ini saya kalikan dengan berapa? Kalikan dengan negatif 1. Sehingga ini saya copy saja ya, biar tidak banyak menulis. Oke, ini berarti kan menjadi 1 ya, ini 1, 2, dan negatif 7. Nah, ini pivot ke 3. Oke, ini sudah nggak bisa ya dicari pivotnya lagi karena barisnya sudah habis. Jadi ini ada 3 pivot ya pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Kolom 1, kolom 2, kolom 3 ini merepresentasikan variabel X1, X2, dan X3. Lalu kolom bebasnya ada di kolom 4 dan kolom 5 karena tidak memiliki pivot ya. Nah, kolom 4 dan kolom 5 ini merepresentasikan variabel X4 dan X5. Jadi untuk variabel bebasnya atau free variabelnya ada 2, yaitu X4 dan X5. Nah, karena kita akan mencari null space, kita akan melakukan back substitution, yaitu kita akan masukkan nilai-nilai dari bawah ya. Nah, karena kita mendapatkan 2 variabel bebas, kita akan memberikan atau merepresentasikan ya variabel bebas ini dengan huruf ya, yaitu X4 dengan R dan X5 dengan S. Sekarang kita dari baris 3 dulu ya, ini kan ke baris 3. Ini baris 2 dan ini baris 1. Baris 3 dulu karena back substitution ya. Baris 3 sama dengan 0x1 ditambah 0x2 ditambah x3, 1x3 ya, ditambah 2x4 dan negatif 7x5 sama dengan 0. Nah, lalu kita cek variabel apa yang sudah kita ketahui, yaitu variabel R dan S atau variabel X4 dan X5. Maka kita bisa tulis ya. Ini yang 00 gak usah saya tulis, berarti X3 ditambah 2x4, X4 apa tadi? R ya. Dikurangi 7x5, X5 apa S? Sama dengan 0. Maka X3 saya pindahkan ruas ke kanan menjadi min 2R plus 7S. Oke, sekarang kita sudah dapat satu variabel yaitu X3. Sekarang kita pindah ke baris 2 ya, row 2 ya. Row 2 itu 0x1 ditambah berapa ini? 1x2 ditambah negatif 1x3 ditambah 2x4 ditambah negatif 2x5 sama dengan 0. Oke, yang sudah kita ketahui variabel apa saja, yaitu variabel x3, x4, dan x5. Maka kita tulis seperti ini ya. Ini 0 yang saya tulis menjadi x2 ditambah negatif 1 kali x3. X3 berapa? Min 2R plus 7S plus 2x4. X4 adalah R ditambah negatif 2. X5 berapa? S ya, sama dengan 0.
Oke, ini kita kerjakan langsung aja. Min 1 kali min 2R bisa menjadi 2R. Min 1 kali 7S menjadi min 7S. Nah, sekarang kita coret-coret R dengan R dan S dengan S. Di sini ada plus 2R dan plus 2R ya. Kita coret aja. Di sini menjadi 4R berarti ya. Maksud saya dicoret itu dijumlahkan atau dikurangkan. Karena ini positif-positif kita jumlahkan jadi 4R. Lalu ini ada min 7S, ini ada min 2S, kita coret menjadi min 9S ya. 7 tambah 2. Ini plus. Sehingga X2 sama dengan ini yang min 4, plus 4R dan min 9S kita pindah ruas ya. Menjadi min 4R plus 9S. Oke, sekarang yang row 1. Karena row 2 sudah ya. Row 1 ini X1 ditambah berapa ini? X2 ya. Ditambah 2X3 ditambah X4 ditambah 3X5 sama dengan 0. Nah, variabel yang sudah kita ketahui apa saja? Itu ada X2, X3, X4 dan X5. Kita masukkan di sini. X1 ditambah X2, X2-nya adalah negatif 4R plus 9S ditambah 2X3 ini 2, X3-nya ini negatif 2R plus 7S ditambah X4, X4-nya berapa? X4R ya. X4-nya R plus 3X5. 3X5. X5 adalah S ya. Berarti 3S sama dengan 0. Oke, kita langsung hitung aja di sini. X1 plus ini min 4R ya, tetap min 4R plus 9S. Lalu ini 2 min 4 berarti kan ini plus negatif 4 ya. Negatif 4R plus 17. Kok 17 14 ya. 2 kali 7. Ini 14 S ditambah R ditambah 3S sama dengan 0. Sekarang kita coret-coret R dengan R dan S dengan R. R ini ada min 4R, ini ada min 4R dan R ya. Ini coret, dicoret, dicoret. Berarti kan totalnya berapa ini? Min 4 tambah min 4, min 8 ya. Min 8 ditambah 1, maka ini jadi min 7R. Lalu ini ada 9S plus 14S plus 3S. Ini berarti 9 tambah 4, 9 tambah 14 berarti berapa ini? 23 ya. 23 ditambah 3S 26. 26 ya. 23 berarti ini coret, coret, coret ditambah 26S. Ini ada X1 plus ini ya. Sama dengan 0. Maka X1 7R kurangi 26S. Oke, sekarang kita sudah tahu semua ini ya variabelnya ya. X1, X2, X3 dan X4. Oh iya sampai 5 ya. Sampai X5 berarti ada 5 variabel. Nah, sekarang kita tulis di sini X sama dengan X1, X2. Ini harus dikasih letih aja ya. Ya, lebih enak. Kasih space maksud saya. X1, X2, X3, X4 dan X5 sama dengan, nah ini X1 nya berapa tadi? X1 nya adalah 7R min 26S. 7R min 26S. Lalu X2 nya min 4R plus 9S. Min 4R plus 9S.
Lalu yang X3-nya min 2R plus 7S. X4 adalah R dan X5 adalah S. Oke. Sekarang kita keluarkan variabel bebasnya. Ada R dan S ya. Sekarang kita coba mengeluarkan yang R-nya dulu. R sama dengan yang pertama pada X1 yang memiliki nilai R itu ada 7 ya. Maka ditulis 7. Pada X2 ini ada negatif 4. Pada X3 ini ada negatif 2. Pada X4 ini ada R aja, berarti R 1 ya. Lalu X5 ini nggak ada R-nya, berarti 0. Oke, ini untuk yang R. Sekarang yang S ya, ditambah ya. S. Yang S yang X1 ini ada negatif 26. Yang X2 ini ada 9. Yang X3 ini ada 7. Yang X4 ini tidak ada, berarti 0. Dan yang X5 ini ada 1. Oke, jadi ini sudah jadi null space ya. Null space-nya basisnya ada 7 ini ya. 7 min 4 min 2 1 0 dan min 26 9 7 0 1. Oke. Kalau ditanyakan dua null space bisa ditulis ini ya, dua vektor ini ya. Vektor A dan vektor B ini. Nah, kalau ditanya 3 null space ya, gampang kita bisa menambahkan. Katakanlah kita mengganti R ini dengan angka 2. Atau kita bisa menyebutnya 2A. 2A ya. Maka nanti hasilnya 14 min 8 min 4 ya. 2, 0. Ini sama aja vektor A kita kalikan 2. Ini udah benar ya, 14 min 8 gini. Ini sama saja nilainya nanti. Ini kalau nanti ada matriks A dikalikan dengan ini ya 2A ini tetap hasilnya 0. Ini juga termasuk null space juga. Bisa juga kita menggunakan 3S ya. 3S. Berarti 3S kita mengalihkan kok 3S sih? 3B ya. 3B. Jadi kita mengalihkan vektor B atau null space B ini dikalikan dengan 3 atau mengubah nilai S-nya menjadi 3. Maka hasilnya adalah berapa nih? Min 26 kali 3. 6 kali 3 8 1, 2 kali 3 6 7. Jadi ini min 78. Lalu ini 9 kali 3 27. 7 kali 3 21. 0 masih 0 dan ini 1 kali 3 3. Oke. Nah, ini juga benar, ini juga null space. Jadi null space itu kalau ada variabel bebasnya, ini nilainya bukan nilainya, jumlahnya itu ya. Jumlah null space-nya itu tak terhingga karena kita bisa mengalihkan berapapun ya. Misal R-nya ganti 3, ya juga bisa tinggal dikalikan semua. Kalikan 4 ya sama. Samanya dengan S-nya gitu. S-nya juga bebas, kamu kalikan berapa saja. Jadi hasilnya ada banyak ya. Kalau minta sebutkan 4 null space ya, ini juga masuk ini. Ini A masuk, B masuk, 2A masuk, 3B masuk. Mungkin kamu ingin membuat 4A juga bisa, atau 4B juga bisa. Nanti tinggal dikalikan nilai skalarnya ini atau nilai R atau S-nya ke vektor A dan vektor B. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pada intinya untuk mencari null space yang kalian harus lakukan pertama kali yaitu melakukan RF ya. Melakukan RF, oke, seperti ini. Setelah itu cari nilai variabel bebasnya. Variabel bebasnya kita lihat di kolom-kolom yang tidak memiliki pivot. Nah, kalau di sini ada 2 ya, kolom 4 dan kolom 5. Nah, kolom 4 ini merepresentasikan X4 dan kolom 5 ini merepresentasikan X5. Jadi X4 dan X5 ini adalah variabel bebasnya. Nah, setelah itu, setelah menemukan variabel bebas, kita mendeklar atau menamai variabel bebas ini dengan huruf ya.
Kalau di sini saya menggunakan RS, kalian bisa mengganti dengan A, B, C atau CDE atau XYZ, bebas ya. Nah, habis itu setelah menemukan variabel bebas, lalu mendeklar dengan huruf atau ya huruf ya paling mudah ya. Setelah itu kalian melakukan back substitution. Back substitution itu apa? Kalian memasukkan nilai-nilai yang ada ke persamaan. Persamaan itu apa? Persamaan itu adalah baris ini ya. Baris ini per barisnya adalah persamaan ya. Nah, kita memasukkan dari belakang, dari bawah ya, namanya back substitution. Ya, seperti ini. Oke. Lalu kita memasukkan nilai-nilai variabel yang sudah kita ketahui. Kan yang kita ketahui kan variabel-variabel bebas ya, RS. Nah, ini atau X4 dan X5, maka X4 dan X5 nilainya kita masukkan di sini, R dan S. Ya, nanti didapatkan variabel selanjutnya, yaitu kalau di sini X3. Nah, lalu setelah baris ketiga selesai, pindah ke baris kedua. Nah, baris kedua juga sama, memasukkan variabel-variabel yang sudah kita ketahui ke dalam persamaan. Nanti akan didapatkan persamaan selanjutnya, yaitu X2. Lalu setelah baris kedua selesai, pindah ke baris pertama. Nah, caranya juga sama, yaitu memasukkan variabel-variabel yang sudah kita ketahui. Setelah itu dibuat vektor X1, X2, X3, X4, X5 seperti ini ya. Lalu masukkan nilai variabel yang sudah dicari. Ini X1 berapa tadi, X2 berapa, X3 berapa, X4 berapa, dan X5 berapa. Nah, setelah itu kalian mengeluarkan variabel bebasnya dari vektor ini ya. Nah, kalau di sini ada dua variabel bebas yaitu R dan S, maka kita keluarkan. Yang pertama saya mengeluarkan R-nya dulu. Lalu yang kedua mengeluarkan S-nya. Nah, setelah itu selesai ya. Nah, ini disebut dengan cara mencari. Nah, ini disebut ini ya, null space ya. Dan yang sudah kita lakukan yaitu cara mencari null space pada suatu matriks. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.